Saya beralih ke Dr. Muhammad Taufik agak lebih sedikit akademis ya berkaitan dengan pandangan. Saya kira harapan yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kusnudin tadi adalah harapan bersama berkaitan dengan bagaimana sebetulnya negara ini yang benar-benar objektif lah, jujur memandang persoalan dan jujur juga untuk bisa merealisasikan keadilan dan kepastian hukum. Berkaitan dengan materi pasal sangkaan Pak Muhammad Taufik, sebagian pakar menyampaikan bahwa bagaimana sebetulnya melihat konstruksi sangkaan itu jika terdapat pertemuan antara lex spesialis dengan lex generalis yang terdapat dalam materi dakwaan yang ada di dalam kasus hukum Gus Nur ini. Seperti apa, Pak? Ya, pertama saya coba luruskan ya bahwa di seluruh dunia ini sekarang hukumnya sudah bergeser dari hukum positif kemudian ke hukum progresif. Nah, kita ini malah mundur hukumnya represif. Dulu itu represif, positif, progresif. Saya luruskan dulu. Kenapa? Kalau saya melihat yang disebut hukum progresif itu kan bicaranya dulu adalah keadilan, kemanfaatan, baru kepastian hukum. Kalau di negara kita ini kepastian hukum, tetapi kepastian hukum tadi versi polisi yang sekaligus juga menghidupkan hukum. Ini yang carut marutnya di situ. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks bahwa saya tetap melatar belakangi semua hukum itu harus berasal dari naskah akademik. Kenapa? Karena oleh karena itu ada yang disebut persamaan kurikulum. Jadi polisi ini sudah luar biasa, punya sekolah sendiri. Bahkan mohon maaf, saya ini sudah doktor hampir 10 tahun, mendapatkan guru besar itu susah. Tapi saya tidak ngerti, Kapolri terdahulu Tito itu tiba-tiba guru besar. Oleh karena itu, saya praktisi tapi juga akademisi, saya ingin luruskan. Ilmu hukum itu juga berangkatnya dari kampus. Asas due process of law, asas equality before the law, ya, dan asas-asas hukum yang lain. Jadi, mau tidak mau, kita tidak boleh hopeless. Hopelessnya apa? Ketika kita melihat ketidakteraturan, maka kita harus berpikir tadi hukum bertemu, hukum positif bertemu dengan hukum progresif. Maka mana yang akan ditegakkan demi keadilan? Menjawab pertanyaan tadi, ya, hukum yang ditegakkan adalah keadilan. Saya ingin membuktikan, ya, saya ingin membuktikan. Dulu ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara siapa itu yang melakukan penyuapan, waktu itu hakimnya ketua majelisnya kebetulan juga Mahfud MD. Dia memutar rekaman yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan acara Mahkamah Konstitusi, ya, Anggodo ya, waktu itu kasus Anggodo, kasus suap Anggodo. Nah, tetapi saat itu diperbolehkan. Itulah yang disebut bahwa hukum positif ketika bertemu dengan rasa keadilan, maka hukum positif itu dikorbankan lebih dulu, keadilannya yang ditegakkan lebih dulu. Tadi saya melengkapi data apa yang disampaikan oleh Muhammad Kozin, bahwa di dalam praktek kenapa terjadi disparitas itu kita lihat contoh yang faktual adalah kasusnya Irjen Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo diajak makan, ada jak PU-nya, kemudian di situ ada Petrus Balapationya. Tapi kenapa juga tidak mengajak sahabat saya, abang saya, Saganda Nainggolan, juga adik saya ini, Jumhur Hidayat, saya bilang mereka kenal. Karena saat mahasiswa saya bersama-sama mereka. Bahkan adik saya yang di ITB, di Koran itu, kawannya Jumhur itu, pernah diskorsing 6 bulan, tapi keluarga nggak tahu. Nah, jadi dari fakta-fakta ini, saya ingin luruskan kembali sesuai prinsip-prinsip keadilan. Hukum progresif itu bertumbuh keadilan dulu, kemanfaatan, baru kepastian. Kita rubah kepastian. Lebih bagus ini ya, ini pendapat saya, lebih bagus memiliki hukum yang jelek di tangan orang yang baik daripada memiliki hukum yang baik di tangan orang yang jelek. Kalau Anda tanya kepada saya bagaimana Pak Taufik hukum sekarang, hukum kita itu jelek di tangan orang yang jelek. Jadi kita ini kalau ibaratnya orang Jawa ya, Mas Budiarjo, kalau kita itu naik
naik kelapa, kita nggak bisa naik pohon, kita udah tertinggi, turun nggak berani, lebih tinggi lagi nggak berani. Itu namanya ciloko pencit. Ya, kalau bahasanya orang Solo, bukan pencit apa mangga yang masih muda, tapi pencit itu kita tertinggi, mau naik udah nggak bisa, turun nggak berani. Kita sekarang hukumnya pada posisi itu. Tapi Muhammad dan Mas Budiarjo serta yang lain, kita tidak boleh putus asa. Ya, sebagai seorang Muslim kita tidak boleh putus asa. Di ceruk-ceruk itu pasti akan muncul, dan yang saya takutkan nanti seperti yang dibilang Cak Nun. Kalau kita bicara pendekatannya hukum positif, Cak Nun itu banyak melakukan pelanggaran, tapi ada nggak yang berani menangkap Cak Nun? Nggak ada orang yang berani menangkap Cak Nun. Kalau kita membandingkan juga, saya nggak usah saya sebut, Abu Jindul misalnya dan sebagainya, itu secara material, secara formal sudah salah. Tapi ketika kita menyebut, nama mereka menjadi besar karena negara melakukan praktek yang disebut disparitas pidana, negara melakukan praktek penegakan hukum dengan cara-cara melanggar prinsip hukum yang disebut due process of law. Begitu Mas Slamet, ya. Insya Allah ini kita keringatan semua. Tapi saya ingin, karena Anda semua lebih muda dari saya, jangan ada yang putus asa. Dan kita nggak perlu takut. Makanya hari ini saya kirim video saya ke Muhammad Khosinuddin, sebarkan itu ngaji Sugoro yang saya bentuk bersama Gus Nur, jalan. Nanti dipikirnya kalau ditangkap melempem, enggak melempem sama sekali. Gitu ya. Ya, makasih Pak Muhammad Taufik. Alhamdulillah kita sudah melampaui sebuah proses diskusi yang berbobot, masih ada season yang ketiga. Tapi kita lanjutkan setelah jeda yang berikut ini.